Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'la wa rabbul arsy istawa la rabba siwah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. An-nabil Mustafa wa syafi'il ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih al-mughliq wal khatim yasbaq nasir al-aqbil aqbil hadi li siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi aqad ya biqadil azim amma ba'du. Hadirin wal hadirat, mirsa yang insyaallah diridhai Allah, mari tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Insyaallah dengan nikmat itu kita dapat menjalani hidup di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu kita baca, kita perbanyak untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan bersalawat kita akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema pokok tausiah atau cawisan singkat ini adalah masalah adab atau akhlak. Adab ini lebih cenderung pada sikap, tata cara kehidupan seseorang di dalam bergaul, di dalam merespon dari sikap orang lain terhadapnya. Oleh karena itu dibutuhkan hati yang jernih untuk merespon setiap perilaku diri kita terhadap orang lain, atau bagaimana sikap kita terhadap perilaku orang lain itu dari diri kita dan sebaliknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memang baginda Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak atau adab tersebut. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku tidak diutus, kata baginda Nabi Muhammad SAW, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi betapa penting akhlak atau adab ini bagi seorang mukmin. Sehingga di dalam iftitah atau muqaddimah kitab Adabul Islam, Adabul Insan fil Islam, berbunyi al-adab fawqal ilm. Adab berada di atas ilmu. Jadi dapat dipahami, adab merupakan keutamaan atau yang pertama-tama yang mesti dan harus atau niscaya pada seseorang, terutama bagi kalangan muslim mukmin yang muttaqin. Baru ilmu. Dengan kata lain, setiap orang yang berilmu haruslah memiliki adab. Kemudian orang yang berilmu memiliki adab, dia tawadhu dengan ilmunya, bahkan seluruh perilakunya.
Kemudian dapat dipahami juga, semakin bertambah ilmunya, semakin tinggi adabnya, semakin kuat tawaduknya, hilang sifat-sifat kibirnya. Orang yang beradab adalah orang yang bersih hatinya, orang yang selalu bertazkiyah di dalam kehidupannya, sehingga dengan bersih hatinya maka keluarlah perkataan dari lisannya, perkataan yang baik, perkataan yang bermakna, perkataan yang bermanfaat, jauh daripada perkataan yang jahat atau perkataan yang bisa melalaikan dirinya daripada mengingat Allah, bisa melalaikan dirinya dari menghormati sesama hamba Allah. Oleh karena itu, adab menjadi keutamaan bagi seorang muslim atau ciri khas. Adab atau akhlak ini secara garis besar terbagi dua. Satu, adab terhadap Khalik, yakni kepada pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana adab terhadap Khalik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini? Yang pertama, dari sisi akidah. Dari sisi akidah, bahwa kita tidak bertuhan kecuali kepada Allah. Inilah salah satu makna syahadatullah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian dari segi syar'i atau syariat atau syarak atau hukum Islam, maka tidaklah berbuat sesuatu ibadah kecuali mengikuti tata cara, kaifiat, tertib yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termaktub dalam Al-Quran, dan tentu dengan bimbingan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogyanya seseorang yang beriman kepada Allah, tentu dia akan menjalankan semua syariat Allah. Inilah inti adab atau esensi adab seorang makhluk atau hamba kepada Khalik atau kepada ma'budnya. Dari dua ini, maka otomatis ketika dia sudah beradab kepada Khaliknya, sudah berakhlak bagus, berakhlak kul karimah kepada Khaliknya, otomatis akan jalan sendiri dia berakhlak kepada makhluk Allah atau beradab kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesannya, perilakunya di dalam keadaan bergaulnya dengan siapapun dia, maka dia akan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Seandainya ada orang yang jahat dengan dia, maka tampilan adabnya kepada orang yang jahat kepada dia, tidak dia membalasnya sebagaimana Nabi SAW berserta ahli bait Rasulullah ketika dijahati, tadi zalimi, dibayar dengan kebaikan atau bahkan lebih baik lagi. Sesuai dengan salah satunya firman Allah SWT, idfa' billati ya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan yang lebih baik lagi. Misalnya, Imam Ali Zainal Abidin, salah satu cicit baginda Nabi SAW, ketika dicemooh, dihina oleh seseorang, maka dia tidak marah. Bahkan
bersama murid-muridnya mendatangi rumah orang yang mencemoohnya, orang yang menghinanya, orang yang menjahatinya. Dikira muridnya untuk membalas. Tetapi sampai di rumah yang bersangkutan, beliau mengucapkan terima kasih atas cemoohan itu karena kekurangan atau keaiban pada diriku masih banyak yang kau belum ketahui. Dengan kau ungkap tentang keaibanku, aku mendapat manfaat, mendapat hikmah untuk memperbaiki. Maka diberilah hadiah oleh Imam Ali Zainal Abidin. Dan begitu juga seluruh zuriat Nabi, seluruh ulama, seluruh aulia menampilkan hal demikian. Hendaknya kita umat Islam, kita hamba Allah yang benar-benar mukmin, muttaqin tadi akan menampilkan ini. Setiap kejahatan yang datang pada kita, kita tolak dengan yang lebih baik. Itu bukan saja kita berpahala ibadat, tetapi Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih baik kepada kita. Sehingga kedudukan kita menjadi hamba yang paling mulia, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikatnya adalah takwa. Inna akramakum innallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Salah satu sisi takwa adalah beradab baik atau berakhlakul karimah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada satu hadis yang berkaitan dengan masalah adab. Di antaranya wujud adab itu kasih sayang. Kasih sayang seseorang hamba kepada hamba yang lain. Lebih-lebih kasih sayang kepada keluarga, kepada tetangga, kepada sesama umat manusia pada umumnya. Kata Nabi SAW, Man la yarham, la yurham. Man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka dia tidak akan diberi kasih sayang. Jadi kalau kita sayang sesama manusia, maka manusia akan sayang sama kita. Dengan Allah juga begitu. Man la yarhamun nas, la yarhamuhullah. Siapa yang tidak menyayangi manusia, maka Allah tidak akan sayang kepadanya. Oleh karena itu, adab merupakan satu kepentingan bagi seorang hamba yang muslim, mukmin, muttaqin. Di antara tanda dia beradab adalah salah satunya dia memiliki rasa kasih sayang sesama hamba Allah dan sesama makhluk yang Allah ciptakan. Bentuknya secara garis besar tadi kita sampaikan, berakhlak kepada Khalik dan berakhlak kepada makhluk. Kemudian kepada makhluk yang paling tinggi mesti beradab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, apa yang disunnahkan oleh Nabi kita jalankan karena kita patuh. Itulah bentuk adab kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, beradab kepada orang yang paling dekat kepada kita adalah ibu bapak kita dengan birrul walidain, bukan dengan uququl walidain. Berbakti kepada kedua orang tua bagian dari adab yang disunnahkan Nabi. Pada hakikatnya terdapat dua pahala, beradab kepada Nabi karena perintah Nabi, dan beradab kepada kedua orang tua mendapatkan pahala yang paling besar. Karomah tertinggi adalah kepada ibu bapak kita. Hormat kita kepada ibu bapak, terutama kepada ibu, itu memiliki kekuatan 70 karomah kepada wali-wali yang ada. Jadi satu kali berbakti kepada orang tua dan mendapatkan kedudukan karomah seperti 70 wali atau aulia illahi ta'ala. Hadirin yang berbahagia, maka adab kepada makhluk yang lain adalah kepada selain manusia. Selain manusia ya bisa tumbuh-tumbuhan, bisa hewan, bisa barang-barang,
yang diciptakan Allah tidak bergerak, atau jumud atau jamat, benda-benda mati seperti gunung, air dan seterusnya. Bagaimana salah satu contohnya? Kalau kita beradab kepada hewan, maka haknya kita penuhi, memberi makan, memberi minum, memeliharanya dengan baik. Kemudian kewajiban kita atau haknya tumbuhan, kita siram, kita kasih kesegaran untuk dia hidup dan jangan dilalaikan. Dan semua ini bentuk daripada akhlak kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ini perintah dari Nabi sekaligus berakhlak kepada Allah sebagai pencipta satu-satunya di alam semesta ini. Maka mudah-mudahan dengan ceramah singkat ini atau cawisan singkat ini tentang adab ini dapat kita pahami, lebih dari itu dapat kita amalkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita, kemudian memberikan kekuatan pada kita untuk istiqomah beriman, kemudian beramal dengan ilmu yang ditentukan oleh syariat kita, dan tentu hasilnya adalah beradab, mulia, berakhlakul karimah. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf atas perhatian. Terima kasih. Kepada Allah kita mohon ampun taufik dan hidayatnya. Kita minta istiqomah dan juga kita minta husnul khotimah. Dan mudah-mudahan Allah angkat seluruh bala, seluruh yang tidak kita senangi, sehingga kita menjadi nyaman dan aman di dalam beramal, beribadah. Amin ya rabbal alamin. Hadam kajma'in bil hidayah wa taufiq illa billah. Alaihi tawakkaltu ila unib. Wa la'afinkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.